Shalom Next Gen, Happy Sunday buat kita semua. Remember when Jesus said, jika kita berhenti menyembah Dia, batu pun akan dibuat menyembah Dia. But anyways, the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Come on, we sing it out. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Edge to edge he stands, edge to edge he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, the Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Let me see how great, let me sing how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Name of powerful names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name, kita nyanyikan bersama. Oh, name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Come on, church. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. 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 How great is our God.
it out, how great. Come on church, you lift it up. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great, how great, how great. Your name is great, Jesus. We lift you up. We bring our worship, we bring our praise, we bring our heart, we bring our lives to you alone. Oh, we give thanks to you, Jesus, for all you have done for us. Oh, name above all name, you are Jesus. Here we are, here we are. Your worshiper, Lord Jesus. Kami ingin dekat lagi Tuhan, ini kerinduan kami. Oh, we praise your name, Lord. Hallelujah. Oh, Father, Spirit, and Son. Oh, Jesus, you alone. Jesus, you alone. There's no other name but you, Jesus. Who will lift you up? Oh, we thank you, Lord. Segala pujian Tuhan hanya bagi namamu. Haleluya. Thank you, Lord. Here we are, Lord, your worshiper. Dengan seluruh keberadaan kami, semangat kami Tuhan, hati kami ingin nyatakan Engkau setia Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Kau selalu berserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, Lord Jesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kau selidiki hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Come on church. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Betul Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita next gen. Engkau Tuhan
Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu Tuhan, yeah. Ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Halo adik-adik Next Gen sekalian yang saya kasihi. Kita bersyukur kembali di hari Minggu ini kita boleh beribadah kembali meskipun masih online. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur bahwa pada kesempatan ini kami masih boleh datang ke hadapan-Mu beribadah, yang kami langsungkan dari rumah kami, tempat kami masing-masing. Namun kami tahu ada hadirat penyertaan Tuhan beserta dengan kami. Pujian penyembahan kami, doa yang kami naikkan, kiranya itu boleh menjadi satu ibadah yang sejati pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tolong baik hamba yang menyampaikan maupun setiap anak-anak muda-Mu. Biar pada kesempatan ini hati kami, pikiran kami terbuka dalam terang firman-Mu, dalam tuntunan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita diberikan tema oleh Cece Elin adalah mengenai kebiasaan rohani, mengenai progres, mengenai kemajuan atau perjalanan. Ya. Ini adalah sebuah tema yang menarik. Mengapa? Karena kekristenan berbicara tentang perjalanan. Karena ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu bukan hanya sebuah status, tetapi itu adalah sebuah realita kehidupan dan cara hidup kita setiap hari. Mengapa? Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Bukan hanya jadikan orang yang beragama Kristen, tetapi muridku.
Nah, hari ini kita menyoroti bagian mengenai iman yang ada progres, mengenai iman yang dipertumbuhkan, begitu ya. Nah, saja kita baca di Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 1 dan 2. Dua ayat ini saja untuk hari ini. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Kiranya sepanjang pemberitaan firman, adik-adik sekalian, anak-anak muda sekalian boleh tetap fokus ya. Segala gangguan kita stop dulu ya, kita silent dulu, kita fokus kepada Tuhan di ibadah kita. Saya percaya kita semua boleh mengalami berkat kasih karunia Tuhan melalui firman-Nya. Ibrani 4, 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Kita baca di dalam Ibrani 4, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa ada kelompok tertentu setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah mendengarkan berita, firman itu tidak berguna bagi mereka. Di ayat 2 dikatakan ya, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Sebenarnya menarik di sini kata tidak berguna bagi mereka, karena ini bisa membuat kita berpikir, kalau begitu firman Tuhan ada kuasa enggak? Kalau gitu firman Tuhan betul nggak bisa mendidik? Kalau begitu firman Tuhan itu betul nggak bisa mengubahkan dan menuntun hidup seseorang? Mengapa dikatakan tidak berguna? Nah, hati-hati ya, karena di sini dikatakan tidak berguna bagi mereka, bukan tidak berguna bagi yang lain. Bukan tidak berguna bagi mereka yang dituliskan surat Ibrani ini dan diingatkan, tapi tidak berguna bagi mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah yang mendengar firman, kemudian kita baca kelanjutannya setelah koma, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi firman Tuhan diberitakan, dia menjadi tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama oleh iman. Kita tahu berbicara iman, kita sekalian orang Kristen, orang percaya, iman adalah sesuatu yang sangat aktif. Iman tidak bersifat pasif. Iman tidak, ya karena aku sudah Kristen, aku sudah percaya, that's it. No, iman itu sangat aktif. Bahkan iman menuntut action. Iman menuntut proof, bukti. Can you show me your faith? Kata penulis Yakobus, tunjukkan imanmu, saya akan tunjukkan melalui perbuatanku, kata firman Tuhan di Yakobus. Firman Tuhan bahkan menuntut action, menuntut bukti. Nah, di dalam ayat yang kita baca, ini iman gak ada action. Ketika berita firman diberitakan menjadi tidak berguna. Nah, di sini yang saya ingin soroti di sini adalah bahwa ada yang namanya non-saving faith, iman yang tidak menyelamatkan. Karena iman itu tidak ada progres. Karena iman itu nggak ada pertumbuhan. Karena iman itu tidak bisa dibuktikan melalui satu perjalanan kedewasaan bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, anak-anak muda sekalian, kita beribadah setiap minggu. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita di rumah mungkin juga kita baca firman Tuhan. Sangat mudah terjadi. Sangat mudah terjadi bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan sekalipun, kita mendengar dan membaca dan kemudian sepintas lewat begitu. Kita membaca dan mendengarkan oleh karena ya itu aktivitas yang harus atau perlu kita lakukan. Kemudian dia lewat begitu saja. Saya katakan bahwa itu sangat sayang sekali. Mengapa demikian? Karena kalau hanya seperti itu, ya firman tidak diresponi dengan iman yang aktif, maka itu menjadi tidak berguna. Seperti Ibrani 4 ayat 2 di sini katakan. Ya, dalam bahasa King James yang menarik ya. Saya kira anak muda sekalian generasi yang terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Saya bacakan. Di versi King James ayat kedua dikatakan adalah kenapa iman mereka itu pemberitaan menjadi tidak berguna? Karena not being mixed with faith.
Not being mixed with faith. Berita yang mereka dengar, firman yang mereka dengar itu tidak dimix dengan iman. Termasuk saat ini ketika firman Tuhan diberitakan. Saya berdoa, saya berharap bahwa ini bukan hanya sekedar saya berbicara, Anda mendengar di ruang gereja, disiarkan melalui online streaming, dan adik-adik anak muda mendengarkan dan sudah lewat. No. Tapi biarlah ketika ini diberitakan, ini mulai menggugah iman. Ini mulai membangkitkan semangat. Ini mulai membangkitkan pertanyaan. Apakah aku sebagai orang percaya itu mengalami progres, kemajuan sebagai murid Kristus? Apakah kau masih merindukan berdoa? Apakah kau masih rindu baca Alkitabku? Apakah kau masih rindu beribadah setiap minggu? Kalau tidak, why? Karena saya tidak mau. Punya iman itu ternyata iman yang non-saving faith. Oh Tuhan, tolong aku. Nah, itu adalah iman yang bisa mix dengan pemberitaan firman, dan itu iman yang ada progres. Ya. Saya lanjutkan, saudara. Pernah nggak kalian lewat di satu tempat, ya, dan kemudian kalian lihat ada banyak perancah-perancah, ya, penyangga-penyangga, atau ada konstruksi-konstruksi, dan ketika kita melihat, wah, kita tahu ini lagi mau membangun sesuatu nih, ya. Dan kalau kita lihat dia itu tempatnya serius, persiapan serius dan cukup luas. Apa kalau mulai ada alat-alat berat, ya, eskavator segala macam. Wah, kita lihat ini bakal bangun bangunan besar nih. Ya, artinya apa? Kita melihat dari konstruksi yang ada, ya, dari pembangunan yang ada, ini pekerjaannya serius dan ini butuh waktu. Lain kali kita lewat lagi setelah sebulan kemudian, sudah lebih ada bentuk lagi. Kita lewat lagi berapa bulan kemudian, lebih ada bentuk lagi. Sampai suatu hari jadi. Ya, kenapa saya ambil contoh seperti ini? Seperti bangunan yang dibangun, ya, yang kita lewati di jalan sehari-hari begitu. Demikian sebenarnya iman kita itu. Demikian sebenarnya perjalanan kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristus itu seperti itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan satu penggambaran menggunakan ini. Dia katakan barang siapa mau ikut aku, kata Tuhan Yesus. Nanti silakan cari ayatnya bersama dengan kakak Komsel, kalian diskusi, ya. Kata Tuhan Yesus, barang siapa mau ikut aku, dia harus duduk dulu. Dia hitung-hitung dulu. Membangun menara, kalau dalam bahasa kitabnya tower, ya, itu butuh biaya dan perhitungan. Dia harus hitung dulu. Dan setelah dihitung, baru dia bisa yakin berjalan menyelesaikan. Artinya apa? Tuhan Yesus sedang berkata, untuk menjadi muridku, untuk mau mengiring aku, untuk mau mengikut aku sebagai orang percaya, itu seumpama membangun menara, membangun tower. Butuh bahan-bahan, butuh waktu, butuh tenaga manusia, butuh progres. Yang di dalam perjalanan mungkin ada kalanya terhambat. Dalam perjalanan mungkin ada gangguan. Ya, waktu gedung gereja kita dibangun, saya cerita sedikit, ya. Waktu gereja Cideng ini dibangun, mulai dari bangunan lama yang dirobohkan, kemudian menjadi rata, kemudian puingnya dibuang keluar. Very first day, saya menyaksikan, memonitor, dan saya yang memantau progres pembangunan. Ketika tiang pertama dimasukkan, fondasi pertama, saya hadir menyaksikan, kami berdoa bersama, ya. Berjalan bangun, ya, nanti tiang pancang segala macam, kemudian dia punya lantai, ya, segala macam. Sometimes ada gangguan. Saya kadang ngomong sama yang memimpin proyek, Pak, ini kenapa lambat sekali yang ini? Oh, karena ada kendala, Pak. Ternyata bahan yang kita pesan telat sampai atau nggak cocok dan sebagainya. Oh, itu sering terjadi, ya. Tetapi gangguan-gangguan, halangan yang ada tidak boleh lantas menghentikan. Ya, kalau gitu karena banyak gangguan kita hentikan, nggak usah bangun. No. Demikian juga seumpama iman kita, seperti bangunan yang dibangun, mungkin ada gangguan, mungkin ada hambatan, tapi kita keep pushing, ya, kita keep mendorong, kita keep maju. Kita tetap berjuang, ya, tetap forward. Mengapa? Karena kita tahu
firman Tuhan berkata bahwa iman itu aktif dan iman itu adalah sebuah perjuangan, ya. Kalau bahasanya Rasul Paulus adalah the fight of faith, perjuangan iman. Nah, kembali lagi kepada yang kita baca tadi saudaraku di Ibrani 4, 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, coba lihat ayat pertama. Ya. Baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saya tertarik dengan kata perhentiannya. Di Alkitab kita nyanya N-nya besar. Artinya perhentiannya Tuhan. His rest. Artinya ada satu kesukaan, ada satu goal, ada satu final yang dalam bahasa Ibrani digunakan kata perhentian yang diperuntukkan bagi Anda dan saya. Seumpama pelari, ada garis finish yang akan kita lintasi. Seumpama pertandingan lari, ada sebuah line, ya, finish line yang kita lewati dan kita tahu kita sudah menyelesaikan. Bahasa Ibrani digunakan kata perhentian. Tapi menarik adalah perhentiannya. Perhentiannya Tuhan. Mengapa? Ya, tentu ini merupakan satu gambaran daripada peristiwa penciptaan. Ada hari Sabat, hari perhentian. Tetapi ini berbicara tentang kesukaannya Tuhan. Ini berbicara tentang ketika Anda dan saya berjuang dalam progres dan kemudian selesai dalam perjuangan itu, ya, maka kita tahu kita boleh bersuka bersama dengan Tuhan. Kita boleh bersuka dalam kesukaannya Tuhan. His rest. Saya bayangkan di sini, adik-adikku, anak muda sekalian yang kami kasihi, ketika kami mensupport, mendorong, menyemangati adik-adik untuk berjuang sungguh dalam iman. Pernahkah Anda bertanya, mengapa koko-koko cece-cece di gereja kita ini begitu bersemangat melayani anak muda kita, meskipun mereka sebenarnya juga banyak kesibukan. Mereka juga tidak sedikit persoalan. Mereka juga lagi banyak tantangan di tengah kerja, di tengah family mereka, atau permasalahan lain. Mereka juga lagi masalah. Tapi habis mereka ibadah pagi, mereka melayani lagi adik-adik kita next gen. Kita pernah bertanya nggak, mengapa? Ya. Karena itu merupakan satu kesukaan yang kita terima dari Tuhan, bahwa kita rindu melihat anak-anak Tuhan suatu hari oleh karena satu progres sebagai murid Kristus, itu boleh menyelesaikan pertandingan, boleh masuk kepada perhentiannya, His rest, kesukaannya Tuhan, dan bersuka bersama dengan Tuhan. Dan saya ingin ingatkan pada kesempatan ini, itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan terlebih rindu untuk Anda dan saya boleh berjuang sebagai muridnya. Dan dalam perjuangan di tengah dunia yang begitu sukar ini, tetap boleh stand in our faith, mempertahankan iman, mempertahankan hati yang tulus, murni, mengasihi Tuhan Yesus. Oh, itu terlebih adalah kesukaannya Tuhan. Mari kita masuk ke dalam kesukaannya Tuhan. Ya. Karena berbicara progres, berbicara iman, berbicara disiplin rohani, ya tentu hal basic adalah kita ngomong soal doa, ngomong soal baca Alkitab, ngomong soal beribadah, ya, ngomong soal komsel, pasti. Tetapi saya ingin mulai dulu dari poin ini, bahwa kesukaan Tuhan yang kita rindukan. Suatu hari kita boleh bersuka dengan Tuhan di peristirahatannya. Saya kembali lagi, saudaraku. Mengapa saya gunakan penggambaran tadi adalah bangunan. Bahkan saya gunakan gambaran bangunan gereja kita ini. Ya, lumayan ya, nggak besar-besar banget, tapi lumayan tiang-tiangnya agak serius begitu. Mengapa? Karena saya ingin ingatkan kepada adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan sekalian, anak-anak muda sekalian, bahwa hidup Anda yang masih muda ini, di depan Anda terbentang perjalanan yang sangat indah. Penuh dengan kesempatan, tantangan, kesulitan, ya, tapi penuh dengan kasih karunia. Ya. Saya ingin gambarkan bahwa seumpama sebuah pembangunan, iman kita ini bukan sebuah bangunan pondok kecil yang hari ini kita lewat, ya, dia lagi beres-beres, besok kita lewat, udah jadi pondoknya. Itu pondok kecil, ya. Itu harga yang dibayar simple. Yang mungkin butuh satu orang aja bawa kayu, bawa terpal, ya, bawa kain tenda, tok 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 tok, besok juga jadi, udah jadi. Yang penting
Tapi yang begitu nanti kena angin, hancur. Ya, yang begitu nanti ya kena gangguan, roboh. Saya ingin memberikan Anda gambaran bahwa perjuangan iman memang seringkali tidak mudah, tapi kita perlu keep in mind bahwa Tuhan ingin membawa Anda dan saya membangun satu bangunan yang lebih daripada sekedar tiang kecil dan tenda terpal begitu. Tapi sebuah bangunan yang berdiri dengan baik. Ya, kalau diumpamakan seperti bangunan. Itu mengapa Tuhan Yesus pun katakan tower, menara. Ya. Bagaimana korelasinya dengan kehidupan kita hari-hari ini? Anda, anak-anak muda, sekolah, studi. Mungkin Anda juga sedang mengembangkan skill. Ya. Atau Anda sedang melatih hobi menjadi bisa lebih produktif dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa jika iman kita itu dalam progres yang baik, ya, iman kita dan sebagai murid Kristus itu boleh ada dalam progres yang baik, maka saya terlalu yakin percaya hidup kita, ya, di dalam area-area hidup kita itu juga boleh ada progres. Artinya jika secara iman rohani kita bertumbuh, tidak mungkin kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, di sekolah, dan lain-lain, itu kemudian menjadi merosot. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika Anda dan saya bertumbuh secara rohani, secara iman, kita semakin matang dewasa. Kita bertumbuh secara rohani dan iman, kita menjadi orang semakin bijaksana. Oh, masih muda boleh nggak disebut bijaksana? Oh ya, Daud berkata, aku masih muda, tapi aku ada kebijaksanaan. Ya. Artinya apa? Kalau kita bertumbuh secara rohani dan iman, kita menjadi semakin bisa bertanggung jawab. Coba Anda bayangkan, semakin bijaksana, bertanggung jawab, sikap attitude semakin baik, karakter semakin ditegakkan. Masakan di dalam kehidupan area yang lain, sekolah, skill, keluarga, itu tidak semakin progres juga? Tidak mungkin, bukan? Jadi saya mau katakan, kalau kita setia dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat, we will see, prove it, buktikan bahwa hidup kita juga quality-nya itu akan semakin Tuhan angkat, semakin Tuhan perlengkapi, semakin Tuhan tambah-tambahkan. Kita tidak mengejar status, no. Kita tidak mau mengajarkan adik-adik kita itu menilai segala sesuatu dari status. Karena dunia ini begitu sibuk dengan mengukur status dan tampilan luar. Ya, tapi anak Tuhan, kita mau fokus kepada yang esensi, yang penting, ya, yaitu apa yang benar-benar memiliki value, nilai, karakter, kecerdasan, skill, ya, tanggung jawab, kasih, kebajikan, kesabaran, yang seperti itu. Firman Tuhan katakan kejarlah nilai-nilai itu. Ya, nah oke, saya hampir selesai. Saya sampai kepada bagian akhir. Berbicara iman, berbicara progres, kemajuan. Berbicara iman, berbicara aktif. Seumpama naik sepeda, ya, kaki nggak boleh turun ya. Maka tidak ada opsi untuk berdiam di tempat. Opsi kita adalah terus menggerakkan kaki kita supaya sepeda kita maju. Atau kita justru akan jatuh. Iman itu aktif. Dia membutuhkan aksi atau action, tindakan. Dan dia membutuhkan proof. Mari kita bertumbuh di dalam ibadah kita, di dalam pembacaan firman kita dan doa kita. Even kita masih muda, ya, firman Tuhan katakan, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita masih muda. Mari kita berjalan dalam jalan terang firman Tuhan. Dan saya katakan, saya akan mendengar banyak kesaksian di masa depan, di hari depan, bahwa dari adik-adik kita anak muda di Bethel City Church muncul, tampil orang-orang yang dipakai Tuhan, bersinar di marketplace, di bidang-bidang tertentu, di bidang-bidang spesialisasi tertentu dan sebagainya. Saya percaya Tuhan pakai anak-anaknya, ya, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, hati kami tergugah untuk lebih lagi hidup sebagai murid-Mu. Untuk menjalani iman kami dengan satu keaktifan. Sehingga kami ada progres. Seumpama satu bangunan, hidup kami ini, iman percaya kami ini, terus dibangun hari demi hari. Mungkin hari ini kami sedang membangun tiang fondasi. Mungkin hari ini kami sedang membangun lantai-lantai.
Tapi suatu hari tembok-tembok akan ditegakkan, atap akan ditutup, kemudian dalam akan dihiasi, sehingga seumpama bangunan Tuhan menjadi bangunan yang sangat baik, menjadi berkat bagi orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ini yang hamba mau doakan kepada setiap anak-anak mudamu. Tuntun hari depan mereka, langkah-langkah mereka di tengah keluarga, di tengah tempat studi. Oh Tuhan, tolong mereka biar menjadi anak-anak muda yang hari-hari ini tetap ada takut hormat kepada Tuhan. Terpuji namamu, meteraikan firmanmu, hamba selesai berbicara. Segala kemuliaan hormat bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.